Setiap pagi mereka berangkat kerja, ada yang ke sawah, ke pasar, ke pabrik, ke rumah majikan, atau membuka lapak kecil di pinggir jalan. Waktu dan tenaga tercurah penuh, namun saat malam tiba, satu kenyataan pahit tak bisa dihindari. Penghasilan hari itu masih belum cukup untuk hidup layak. Inilah ironi dunia kerja di Indonesia hari ini. Jumlah orang bekerja memang terus meningkat, angka pengangguran perlahan menurun. Secara statistik, kondisi ketenaga kerjaan terlihat membaik, tapi di balik angka-angka itu tersembunyi persoalan serius. Jutaan pekerja tetap miskin meski sudah bekerja keras. Fenomena ini dikenal dengan istilah working poor. Artinya sederhana tapi menyakitkan. Bekerja namun tetap tidak sejahtera. Bekerja tapi tidak cukup untuk hidup. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa masalah utama ketenaga kerjaan Indonesia bukan lagi sekedar ketersediaan lapangan kerja. Persoalan sebenarnya adalah kualitas pekerjaan dan kelayakan upah. Banyak orang memang tercatat bekerja, tetapi pendapatannya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar bulanan, seperti makan, sewa rumah, pendidikan anak, hingga kesehatan. Ada yang bekerja penuh waktu, tetapi digaji sangat rendah. Ada pula yang bekerja tanpa upah, seperti membantu usaha keluarga atau menjadi pekerja rumah tangga informal. Secara data mereka masuk kategori bekerja, tetapi secara realitas hidupnya masih jauh dari sejahtera. Status bekerja akhirnya hanya menjadi angka di laporan statistik, bukan jaminan kehidupan yang layak. Pekerja informal paling rentan. Fenomena working poor paling banyak terjadi di sektor informal. Kelompok ini mencakup asisten rumah tangga, pedagang kecil, buruh harian, petani, nelayan, pekerja UMKM, hingga pekerja lepas. Mereka bekerja di luar sistem formal, tanpa kontrak jelas, tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan ketenaga kerjaan. Hari ini dapat penghasilan, besok belum tentu. Ketika sakit tidak ada asuransi, ketika usaha sepi tidak ada gaji tetap, ketika usia menua tidak ada dana pensiun. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan hanya karena satu masalah kecil seperti biaya berobat atau harga bahan pokok yang naik. Tak heran jika sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja desa juga menjadi kantong terbesar pekerja miskin. Produktivitas rendah dan harga jual hasil tani yang fluktuatif membuat pendapatan sulit stabil. UMP naik, tapi biaya hidup lebih cepat melonjak. Sebagian orang mungkin berpikir kenaikan UMP atau UMR sudah cukup membantu. Sayangnya realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Kenaikan UMP upah sering kalah lebih cepat dibandingkan lonjakan harga kebutuhan pokok, sewa rumah, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Akibatnya, meski gaji naik, daya beli tetap tergerus. Banyak pekerja akhirnya terjebak dalam lingkaran yang sama. Gajian hanya cukup untuk bertahan sampai akhir bulan, tanpa tabungan, tanpa investasi, tanpa rasa aman finansial. Kerja keras terasa seperti berlari di treadmill, capek tapi tidak maju-maju. Bukan sekadar lapangan kerja, tapi kerja layak. Para ahli menilai Indonesia perlu bergeser dari sekadar menciptakan pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan layak. Kerja yang berarti upah cukup memenuhi kebutuhan hidup, ada jaminan kesehatan dan sosial, ada kepastian status kerja, ada perlindungan hukum, ada peluang peningkatan keterampilan. Tanpa itu, jutaan pekerja akan terus berada di zona abu-abu, tidak menganggur, tapi juga tidak sejahtera. Ancaman jangka panjang bagi ekonomi. Fenomena working poor
bukan cuma masalah individu, tapi juga ancaman ekonomi nasional. Ketika banyak pekerja berpenghasilan rendah, daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, pertumbuhan ekonomi melambat, ketimpangan sosial melebar. Dalam jangka panjang ini bisa memicu masalah sosial yang lebih besar, mulai dari urbanisasi ekstrim, utang rumah tangga, hingga konflik sosial. Negara bisa saja bangga dengan angka pengangguran yang turun, tapi jika rakyatnya tetap miskin, maka pembangunan belum benar-benar berhasil. Saatnya perubahan nyata. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa bekerja seharusnya membawa martabat dan kesejahteraan, bukan sekadar bertahan hidup. Pekerjaan seharusnya memberi harapan, bukan kecemasan. Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar, memastikan setiap orang yang bekerja bisa hidup layak, bukan hanya tercatat sebagai tenaga kerja, tetapi benar-benar merasakan hasil dari kerja kerasnya. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan ekonomi bukan berapa banyak orang yang bekerja, melainkan berapa banyak orang yang bisa hidup sejahtera dari pekerjaan.